Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Irawan, NPM 1811100312 kelas A PGMI semester 5 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif dan konstruktivistik. Yang pertama itu ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yaitu membedakannya dengan dilakukan dengan berlangsungnya dalam belajar peserta didik yang lebih penting, sebab tanpa peserta didik tidak ada proses belajar. Oleh karena itu, tenaga pengajar perlu memahami terlebih dahulu teori belajar kognitif. Teori ini merupakan sumber hipotesis atau dugaan tentang proses belajar yang dapat diuji kebenarannya melalui eksperimen atau penelitian. Dengan demikian dapat meningkatkan pengertian seseorang tentang proses belajar mengajar secara kognitif. Yang selanjutnya yaitu ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa pendidikan tidak dapat memberikan pengetahuan kepada peserta didik, sebaliknya pesertanya sendiri. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah menyediakan tangga pemahaman yang puncaknya merupakan bentuk pemahaman paling tinggi. Dari teori belajar konstruktivisme adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri sendiri atau individu. Individu yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memeriksa informasi baru untuk diinformasikan dengan prinsip yang telah dimiliki, kemudian merevisi prinsip tersebut apabila sudah tidak sesuai dengan informasi yang baru diperoleh. Agar peserta didik mampu melakukan kegiatan belajar, maka ia harus melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Di sini saya akan menerangkan kembali tentang teori kognitif dan konstruktivisme. Teori kognitif dan konstruktivisme. Pengajaran identik dengan pendidikan dalam setiap kegiatan. Pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dengan proses mendidik, yakni proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat menimbulkan perubahan dalam dirinya yang dilakukan dalam bentuk pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan. Teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogitare yang berarti berpikir. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Sedangkan secara istilah dalam pendidikan, kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar di mana belajar mengorganisasikan aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku. Sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus dari luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar. Dan dengan pengenalan itu, manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pandangan tersebut, teori kognitif memandang belajar sebagai proses perfungsian untuk unsur-unsur kognitif, terutama pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar.
Dengan kata lain, aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yakni proses pengelolaan informasi. Arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa mampu memberikan dukungan besar kepada para siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Setiap guru sekolah layaknya memahami seluruh proses dan tugas perkembangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan masa prayuwana dan yuwana, yakni anak-anak dan remaja yang duduk di sekolah-sekolah dasar atau ibtidaiyah dan menengah. Pengetahuan mengenai perkembangan dengan segala aspeknya itu sangat banyak manfaatnya, antara lain yang pertama, guru dapat memberikan layanan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada para siswa dengan pendekatan yang relevan dengan tingkat perkembangannya. Dan yang selanjutnya, guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu, lalu segera mengambil langkah-langkah pengulangannya yang tepat sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang selanjutnya, guru dapat mempertimbangkan waktu yang tepat dalam memulai aktivitas proses belajar mengajar bidang studi tertentu untuk sekelompok siswa dalam fase perkembangan tertentu. Yang selanjutnya, guru dapat menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan pengajaran materi pelajaran atau pokok bahasan pengajaran tertentu sesuai dengan kemampuan psikologi sekelompok siswa dalam fase perkembangan tertentu. Menurut Muhammad Surya, psikologi pembelajaran dan pengajaran terhadap teori perkembangan kognitif dalam pengajaran yaitu A. Memberikan peluang kepada anak agar anak bisa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang B. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam mengajar, guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan cara berpikir anak. C. Bahan yang dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tapi tidak asing. D. Anak-anak akan lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Artinya, guru harus membantu agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan, discovery, dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Individu yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memeriksa informasi baru untuk dikonfirmasikan dengan prinsip yang telah dimiliki, kemudian merevisi prinsip tersebut apabila sudah tidak sesuai dengan informasi yang baru diperoleh. Agar peserta didik mampu melakukan kegiatan belajar, maka ia harus melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Belajar yang bersifat konstruktif. Yang kesatu, asumsi tentang teori belajar konstruktivisme menyampaikan perubahan paradigma dari pendidikan berdasarkan aliran behaviorisme pada pendidikan berdasarkan teori kognitif. Yang kedua, strategi belajar umumnya tidak seluruhnya efektif bagi setiap orang. Artinya, mungkin strategi yang digunakan itu efektif untuk seseorang namun tidak efektif bagi orang lain. Yang ketiga, pemantauan yang efektif yaitu berarti bahwa peserta didik mengetahui kapan dan bagaimana cara menerapkan strategi belajar. Yang keempat, kemujaraban personal peserta didik harus memiliki kejelasan bahwa belajar akan berhasil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesimpulannya, dari pembahasan teori belajar kognitif di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Belajar sebagai proses pemungsian unsur-unsur kognisi, terutama pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas belajar manusia ditentukan pada proses internal dalam berpikir, yakni pengelolaan informasi.
Yang kedua, teori belajar kognitif lebih menekankan arti penting proses internal, mental manusia, tingkah laku manusia yang tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibat proses mental, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Yang keempat, perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada di luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Saran, hendaknya pengetahuan tentang kognitif siswa perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan para guru demi menyukseskan proses belajar di kelas. Tanpa pengetahuan tentang kognitif siswa, guru akan mengalami kesulitan dalam membelajarkannya di kelas, yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas. Karena faktor kognitif yang dimiliki oleh siswa merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Nah, itulah penjelasan tentang teori kognitif dan konstruktivisme. Sekian, terima kasih.